Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lini Daningrum, SKM MKM. Saya adalah Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Paletehan ini. Baiklah, kita akan sama-sama mengikuti pemaparan materi mengenai pedoman akademik di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru dari berbagai tempat di wilayah Provinsi Banten dan juga di luar Provinsi Banten. Semoga Anda berkenan dengan kami dan kita akan mampu bekerja sama sehingga meningkatkan kemampuan Anda dan memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat. Baik, yang pertama akan kami sajikan mengenai apa saja yang akan kita bahas dalam MAPIM kali ini untuk program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah mengenai visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Berikutnya mengenai dosen-dosen yang ada di program studi kesehatan masyarakat. Kemudian untuk pembelajaran, rancangan kurikulum, bahan kajian kurikulum nasional, kemudian penerapan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi kesehatan masyarakat, dan prospek lulusan. Baik, yang pertama untuk visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat adalah menjadi program studi kesehatan masyarakat yang unggul dalam sains dan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan di tingkat nasional pada tahun 2029. Perlu adik-adik ketahui bahwa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan mempunyai dua peminatan, yaitu peminatan kesehatan lingkungan dan peminatan K3 atau yang sering kita sebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, misi program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang kesehatan masyarakat. 2. Mengembangkan sains dan teknologi kesehatan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan tata kelola program studi kesehatan masyarakat yang baik atau good governance untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif. Dan yang keempat adalah mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Berikutnya mengenai tujuan dari program studi kesehatan masyarakat, yaitu pertama dihasilkannya sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dan berdaya saing nasional. Kedua, dihasilkannya karya penelitian dan kegiatan pengabdian di bidang kesehatan masyarakat yang inovatif berbasis sains dan teknologi. 3, terwujudnya tata kelola program studi kesehatan masyarakat yang baik atau good governance untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif. Dan keempat, dikembangkannya jejaring kerjasama Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini adalah dosen-dosen PSKM ya, dan yang pertama ini adalah saya sendiri selaku Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian dan yang di sebelah kanan itu Ibu Sekretaris Prodi S1 Kesehatan Masyarakat yaitu Ibu Puji Eka Matovani. Ini dosen-dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, namun ini adalah tampilan yang masih muda ya, jadi yang dulu.
dan ada beberapa yang sudah tidak lagi bersama kita. Ada 2 orang yang sudah tidak bersama kita, sudah mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik bagi mereka, yaitu Pak Ferry dan Pak Haji Gunawan. Nah, inilah dosen kami yang sekarang. Jadi kalau kami perkenalkan, mungkin sini ada Pak Rektor yang memang juga berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Pak Andiko Nugroho. Kemudian Ibu Warek 2, Bu Haji Titin Nasyatin. Kemudian ada Bapak Dr. Lukman Waris. Kemudian ada Pak Faujul, dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat juga, Pak Haji Maman, Pak Mukhlasin, dan Pak Ahmad Jubaidi. Kemudian untuk yang ibu-ibunya, yang sebelah kiri ada Bu Puji, saya sendiri ini, kemudian di sebelah saya ada Bu Wi, di sebelahnya Bu Wi ada Bu Haja Nurce, kemudian ada Bu Ella, dan Bu Anissa. Ini masih kurang personilnya, ada Pak Sadia Bustomi dan Bu Sari yang saat pemotretan berhalangan hadir bersama kami. Nah, bagaimana bentuk pembelajaran di Program Studi Kesehatan Masyarakat? Bentuk kegiatan proses pembelajaran yang pertama adalah kuliah atau tatap muka, kemudian responsi atau tutorial, di mana kegiatan proses belajar untuk teori selama 50 menit di kelas, kemudian kegiatan proses pembelajaran terstruktur selama 60 menit, dan di luar kelas, dan kegiatan mandiri satu SKS-nya adalah 60 menit. Nah, ini namanya beban per SKS ya. Jadi nanti Anda kalau kuliah ada yang namanya SKS, berapa SKS gitu kan. Nah, sementara untuk kuliah ini kalau kita jadikan sebagai praktikum, maka waktunya adalah 170 menit satu SKS-nya. Dalam kegiatan perkuliahan atau kita biasa sebut dengan tatap muka. Nah, yang kedua adalah bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis. Untuk kegiatan proses belajar, seminar itu satu SKS teorinya adalah 100 menit, dan untuk kegiatan mandiri, seminar untuk satu SKS-nya adalah 70 menit. Tapi kalau seminarnya dilakukan dengan cara praktikum, maka satu SKS-nya adalah 170 menit. Dan untuk kegiatan yang lainnya yaitu praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan pelatihan militer. Dan di luar program studi yaitu proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka, meliputi pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, kegiatan wirausaha, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset di lembaga penelitian, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN tematik yang mengacu kepada Permendikbud tahun 2020 pasal 19 dan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka satu SKS-nya atau satuan kredit semesternya adalah selama 170 menit. Selain itu, untuk bentuk pembelajaran, kegiatan proses pembelajaran, metode pembelajarannya adalah presentasi mahasiswa dalam kelas, diskusi kelompok, dan debat antar mahasiswa. Untuk penugasannya, contoh adalah tugas pemecahan masalah atau problem solving, tugas kesenjangan informasi atau information gap test, tugas kesenjangan penalaran atau reasoning gap test, tugas kesenjangan pendapat atau opinion gap test, atau minute paper. Yang kedua, kegiatan penugasan terstruktur. Untuk metode pembelajarannya meliputi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran kolaboratif. Untuk contoh penugasannya itu membuat proyek, mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif. Yang ketiga adalah kegiatan mandiri. Untuk kegiatan mandiri, metode pembelajarannya adalah tinjauan pustaka atau literatur review, dan meringkas atau summarizing. Contoh penugasannya itu membuat portfolio aktivitas mandiri. Dan untuk bentuk pembelajaran keempat yaitu praktikum.
di mana metode pembelajaran yang dilakukan adalah kelompok kerja dan diskusi dengan contoh penugasan, melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil kerja praktikum. Dalam kegiatan perkuliahan, kita memerlukan kurikulum sebagai panduan apa saja mata kuliah yang diperoleh, sehingga menentukan bagaimana kompetensi seorang sarjana S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, baru-baru ini program studi kesehatan masyarakat baru saja merancang kurikulum S1 Kesehatan Masyarakat di tahun 2021. Dan untuk penerapan rancangan kurikulum terbaru ini sudah diterapkan pada adik-adik semua yang tahun ini menjadi mahasiswi di PSKM Fikes Universitas Paletehan. Nah, untuk PSKM sendiri, perkuliahan dari awal masuk sampai nanti lulus itu kurang lebih sebanyak 144 SKS dengan pembagian yaitu sebanyak 86 atau 20 SKS, 86 ditambah 20 SKS yaitu sebanyak atau 106 SKS atau dengan bobot 74% adalah mata kuliah Core Kesmas berbasis kesehatan masyarakat yang kemudian nanti akan dibagi menjadi mata kuliah dengan keahlian analisis kebijakan kesehatan atau AKK, biostatistik, epidemiologi, gizi, kesehatan lingkungan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, KESPRO, dan pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, selain itu ditambah 20 SKS untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka by Design. Kalau by Design ini berarti yang ditentukan oleh program studi, yaitu sebanyak 20 SKS. Nah, MBKM by Design ini, yang 20 SKS, dibagi yang berdasarkan pada Kesmas, yaitu MBKM penelitian, yaitu metrit dan skripsi sebanyak 8 SKS, MBKM magang, yaitu kegiatan PBL atau pengalaman belajar lapangan, atau PKL, praktek kerja lapangan, terdiri dari PBL atau PKL 1, 2, dan 3 sebanyak 8 SKS, dan MBKM kewirausahaan sebanyak 4 SKS. Nah, dengan ini ketika dilakukan MBKM dengan menggunakan Core Kesmas, maka program studi secara otomatis dapat mengklaim bahwa ini adalah kegiatan MBKM dengan bobot 20 SKS. Nah, selain itu, dari 144 SKS ini juga disediakan 20 SKS mata kuliah pilihan atau mata kuliah peminatan. Nah, ini bisa kita pecah menjadi mata kuliah peminatan sebanyak 20 SKS atau mata kuliah MBKM sebesar juga 20 SKS. Untuk mata kuliah peminatan dari 20 SKS ini kita bisa pilih tergantung dari program studi. Nah, untuk di kesehatan masyarakat di PSKM UF ini kita peminatannya adalah Kesling dan K3. Namun selain itu juga bisa memilih dari AKK, biostat, epidemiologi, gizi, KESPRO, dan dan PKIP, ya, promosi kesehatan atau program kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Namun dari MBKM yang jika misalnya kita mengambil 20 SKS pilihan itu atau minat itu adalah akan dibuat dalam kurikulum MBKM kembali, ya, maka mahasiswa MBKM diarahkan untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan peminatannya. Jadi bisa tidak ambil peminatan tapi diganti dengan mata kuliah MBKM asalkan ini syaratnya. Jadi harus sesuai dengan peminatan. Dan yang kedua, mahasiswa MBKM 20 SKS tidak perlu mengambil MK peminatan. Namun karena mereka tidak kuliah, misalnya tidak kuliah peminatan di dalam kampus, kemudian karena dan mereka melakukan MBKM di luar kampus, misalnya dengan melakukan praktek kerja atau penelitian, harapannya 20 SKS ini sudah terpenuhi kompetensinya. Artinya mata kuliah yang di dalam kampus tergantikan dengan kegiatan perkuliahan di luar kampus, namun target yang dicapai itu sama atau bisa lebih baik lagi.
Nah, ini ada beberapa kajian kurikulum nasional, ada beberapa bahan kajian kurikulum nasional yang memang diterapkan untuk program studi kesehatan masyarakat. Yang pertama ada mata kuliah integrasi. Jadi Anda nanti akan mendapatkan mata kuliah ini, mata kuliah integrasi sebanyak 14 SKS dan 20 SKS, yaitu mata kuliahnya terdiri dari biomedik, ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan global, atau kita bisa sebut dengan IKM, manajemen bencana dan kejadian luar biasa atau KLB, MBKM magang, yaitu terdiri dari PBL atau PKL 1, 2, 3, dan juga kegiatan magang, MBKM kewirausahaan, dan MBKM riset yang terdiri dari metodologi penelitian dan skripsi. Selain mata kuliah terintegrasi ini, kalian juga akan mendapatkan mata kuliah dengan bidang ilmu biostatistik dan kependudukan sebanyak 11 SKS, meliputi biostatistik dasar, ilmu kependudukan, teknologi kesehatan digital, manajemen dan analisis data dasar, serta sistem informasi kesehatan. Untuk bidang ilmu AKK, maka mata kuliah akan diperoleh sebanyak 13 SKS, terdiri dari dasar kebijakan kesehatan, hukum dan perundangan kesehatan, organisasi dan manajemen kesehatan, ekonomi dan pembiayaan kesehatan, perencanaan dan evaluasi kesehatan, serta kepemimpinan dan administrator kesehatan. Dan untuk bidang ilmu PKIP, atau Promkes promosi kesehatan yang terdiri dari 12 SKS, maka yang akan diberikan yaitu mata kuliah mengenai konsep dasar promosi kesehatan, sosiologi dan antropologi kesehatan, dinamika kelompok, komunikasi dalam kesehatan, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kesehatan. Untuk bidang ilmu epidemiologi sebanyak 10 SKS terdiri dari epidemiologi dasar, epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, dan surveillance kesehatan masyarakat. Untuk bidang ilmu gizi Kesmas sebanyak 8 SKS meliputi mata kuliah ilmu gizi dasar, gizi kesehatan masyarakat, ekologi pangan dan gizi, dan penilaian status gizi. Dan untuk bidang ilmu K3 sebanyak 6 SKS meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, K3 dasar, ergonomi, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk bidang ilmu kesehatan lingkungan sebanyak 6 SKS, maka mata kuliah yang disajikan meliputi kesehatan lingkungan dasar, analisis kualitas lingkungan, dan teknologi kesehatan lingkungan. Untuk mata kuliah bidang ilmu kesehatan reproduksi sebanyak 6 SKS, mata kuliah yang akan diberikan yaitu dasar kesehatan reproduksi dan keluarga, gender, pelayanan kesehatan reproduksi, dan seksual. Nah, ini adalah beberapa bentuk penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM pada program studi kesehatan masyarakat. Ada 8 kegiatan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, jadi bisa di dalam satu universitas namun berbeda program studi. Kemudian ada kegiatan magang atau praktek kerja. Ada kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti di sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah lanjutan. Kemudian ikut serta dalam kegiatan penelitian atau riset, kemudian juga ikut serta dalam proyek kemanusiaan, melakukan kegiatan wirausaha, melakukan studi atau proyek independen, dan membangun desa atau yang seringkali kita sebut dengan kuliah kerja nyata tematik. Dan ini adalah bagian ini atau kegiatan-kegiatan ini sudah ditentukan oleh kementerian dan atau pimpinan perguruan tinggi. Diperlukan bentuk-bentuk atau model-model kerjasama dengan mitra untuk mendukung kegiatan ini antara perguruan tinggi dengan lokasi dilakukannya kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di bawah bimbingan dosen, ya, diperlukan POB dan diperlukan model-model konversi nilai dan bobot SKS dengan mata kuliah yang diampu oleh program studi kesehatan masyarakat. Nah,
yang terakhir adalah prospek lulusan dari kesehatan masyarakat. Insya Allah seorang sarjana kesehatan masyarakat nanti gelarnya adalah SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat. Peluang kerja di bidang kesehatan maupun non-kesehatan, jadi bisa dalam bentuk pekerjaan formal maupun non-formal. Jika masuk ke instansi pemerintahan, ya, jadi ada di instansi pemerintahan bisa, kemudian institusi pendidikan, sektor swasta, dan juga ke sektor industri. Seandainya di instansi pemerintahan itu bisa ada di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, ya, badan lingkungan hidup, kantor kesehatan pelabuhan, dan instansi pemerintahan lainnya. Namun untuk misalnya di sektor swasta atau yang bersifat mandiri, maka kita bisa juga bekerja di bidang di klinik bersalin. Nah, kalau ini ada Health and Safety Environment, HSE Officer, ini adalah bekerja di bagian sektor industri. Dan selain itu juga bisa melakukan entrepreneur bidang kesehatan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau ingin ditanyakan kenapa kami program studi kesehatan masyarakat di Universitas Valetehan ini mengambil peminatan kesehatan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, karena sudah kita ketahui bersama bahwa Kota Serang ini, atau kalau kami berada di Kabupaten Serang yang dekat dengan Kota Serang, kami diapit oleh dua wilayah industri. Ada wilayah industri di Serang Barat, yaitu daerah Cilegon, Anyer, dan Merak. Juga ada wilayah industri di daerah Serang Timur, yaitu Cikande, Ciruas. Ini adalah juga lokasi-lokasi industri. Dan Provinsi Banten sendiri, selain wilayah industri, juga masih banyak terdiri dari wilayah yang kita ketahui dengan kondisi geografis daerah dataran tinggi, seperti misalnya di Banten Selatan. Selain itu, di sekitar Provinsi Banten juga banyak wilayah yang berbatasan dengan laut, artinya daerah di tepian pantai, sehingga kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Banten ini sangat bervariatif objeknya, targetnya. Bukan hanya pada satu kelompok tertentu, tapi pada banyak kelompok, seperti kelompok pekerja industri, kemudian kelompok petani, kelompok yang bekerja di perkebunan, juga kelompok yang tinggal di perkotaan, dan juga kelompok yang tinggal di pedesaan. Dengan banyaknya variasi, maka ditentukanlah bahwa dengan harapan kondisi kesehatan lingkungan di Provinsi Banten ini semakin meningkat, sehingga akan meningkat pula derajat kesehatan masyarakat yang dicapai, khususnya di Kabupaten Serang dan umumnya di Provinsi Banten, dan mungkin lebih umum lagi adalah di negara kita, di Indonesia. Dan selain itu juga dengan adanya peminatan keselamatan dan kesehatan kerja, maka harapan kami adalah para pekerja baik di sektor industri maupun para pekerja di sektor non formal, ya, maupun para pekerja di pemerintahan, dan juga selain pekerja seperti ibu rumah tangga, anak sekolah, dan bidang lainnya harus mempunyai harus mendapatkan hak untuk tetap terjaga keselamatan dan kesehatannya selama bekerja. Artinya ketika mereka bekerja, setelahnya tidak menimbulkan penyakit akibat kerja. Jadi pada intinya program studi kesehatan masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Valetehan dibentuk untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara khusus di Kabupaten Serang dan secara umum di Provinsi Banten.
Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.